Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimda atau yang mewakili, yang kami hormati Camat Gunung Sitoli, yang kami hormati Bapak Pendeta Purba, Bapak Pendeta Zakaria Supriyadi, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir di acara Puncak Nias Bermazmur pada malam hari ini. Kita akan mulai acara kita. Saya akan bacakan tata tertib acara kita pada malam hari ini. Acara malam Grand Final Lomba Vokal Trio Lagu Rohani Nias Bermazmur 2023, Kamis 31 Agustus 2023 di Taman Yahoo, Kota Gunung Sitoli. Yang pertama, pengantar. Kedua, menyanyikan lagu Mars GKSI. 3, laporan panitia. Keempat, sambutan Gembala Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bukit Karmel. Kelima, arahan dan bimbingan Wali Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili. Keenam, ibadah yang dipimpin oleh tim pujian penyembahan. Keenam, lomba. Ketujuh, pengumuman dari Dewan Juri. Kedelapan, penyerahan trofi, piagam, dan uang pembinaan kepada para pemenang. Sembilan, penutup dan bubar. Itulah rangkaian acara kita yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa kita semua boleh diberkati untuk mengikuti seluruh rangkaian acara demi acara hingga nanti selesai. Pengantar dari pembawa acara telah selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Mars GKSI. Kepada Bapak Ibu hadirin semua, kami mohon untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin, kami mohon bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bersama lagu Mars GKSI.
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, selanjutnya laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Deswan Mendava. Disilakan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami malam ini. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Gunung Stoli atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Bupati Nias atau yang mewakili. Bapak Forkopimda, Bapak Ibu dan hamba Tuhan yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati juga Bapak-Bapak Dewan Juri, dan terlebih-lebih kepada teman-teman kami peserta lomba Vokal Trio GKSI Nias Bermazmur tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Atas berkat kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara final lomba Vokal Trio Nias Bermazmur tahun 2023. Sekaligus juga kita melaksanakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Zakaria Supriyadi. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan yang pertama, Surat Keputusan Gembala Sidang Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, Jemaat Bukit Karmel, Desa Onowembo, Iligara, Kecamatan Liduo, nomor 450/45 garis datar GKSI titik BK /OH/2023 tanggal 19 Maret 2023 tentang pengangkatan panitia perlombaan Vokal Trio Lagu Rohani Nias Bermazmur tahun 2023. Yang kedua, Program Umum Pelayanan Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bukit Karmel tahun 2023. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu melalui puji-pujian nama Tuhan dibesarkan, agungkan kuasa-Nya dan percayalah kepadanya. Sebagaimana dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 31 dan Mazmur pasal 40 ayat 4. Sumber dana. Yang pertama, sumbangan atau janji iman panitia dan warga jemaat GKSI Bukit Karmel. Kedua, sumbangan dari donatur dan hamba Tuhan yang sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, kegiatan bazar yang telah dilaksanakan beberapa kali, bahkan pada malam ini kita akan membuka stand bazar GKSI Bukit Karmel yang ada di podium sebelah kiri kami ini. Kegiatan pelaksanaan lomba Vokal Trio Nias Bermazmur ini, yang pertama, pelaksanaan kegiatan lomba ini panitia telah membuka pendaftaran peserta lomba dari tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Agustus 2023. Pendaftaran dilaksanakan secara online dan offline. Technical meeting pada tanggal 19 Agustus tahun 2023. Pencabutan nomor urut penampilan sekaligus pelaksanaan babak penyisian pada tanggal 26 Agustus 2023 di gedung Gereja GKSI Bukit Karmel, Desa Onowembo, Iligara, Kecamatan Liliduo. Peserta yang mendaftar sebanyak 12 grup
dan yang lolos untuk babak semifinal pada tanggal 30 Agustus 2023 sebanyak 10 grup. Pada tanggal 30 Agustus 2023 kemarin telah dilaksanakan semifinal lomba vokal trio dengan peserta yang lolos ke grup atau ke babak final sebanyak 5 grup. Dan pada malam ini akan dilaksanakan lomba final vokal trio ini. Dan sebelum kita akan menyaksikan kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian kebangunan rohani dengan tema betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Efesus pasal 1 ayat 19. Kami panitia mengajak seluruh Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara malam ini dengan penuh sukacita. Jika terdapat kekurangan dan kelemahan selama menyiapkan acara ini, mohon untuk dimaafkan, dan tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Tuhan membalaskan berlipat kali ganda dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti acara ini. Selamat berlomba kepada para peserta. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kalah menang, tetap nama Tuhan dimuliakan. Shalom. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, sambutan Gembala Gereja Kristen Sakakala Indonesia Jemaat Bukit Karmel disampaikan oleh Bapak Pendeta Asgule. Bapak Islam. Shalom, Yahowu Fefu. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak Ibu yang kami hormati dan sayangi pada malam hari ini. Tapi secara khusus kami sampaikan terima kasih kami kepada Pendeta Zakaria dari Jakarta yang berkenan hadir dengan cuaca yang menantang kemarin, tapi bisa ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kepada pimpinan Wali Kota Gunung Stole yang berkenan hadir atau yang mewakili, begitu juga pimpinan daerah, Bapak Bupati Nias atau yang mewakili, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nias Bermazmur ini terlaksana bukan karena kehebatan Gereja Kristen Sakakala Indonesia atau kehebatan kami sendiri, tapi ini diizinkan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di Kepulauan Nias. Gereja Kristen Sakakala Indonesia sebenarnya bukan ada di kota, ada di sebuah desa yang terpencil di Desa Unuwemo, Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Kalau bisa ada pada malam hari ini acara ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti beberapa rangkaian acara pada malam hari ini, ibadah dan penyampaian firman Tuhan, dan setelah itu nanti acara yang dinanti-nantikan, yaitu penentuan kejuaraan dari juara 1 sampai 5 pada malam hari ini. Sesuai dengan tema Nias Bermazmur. Nias Bermazmur ini doa kita semua. Biarlah Nias menjadi pemuji dan penyembah Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, Yosafat ketika diserang
Dan dia melihat musuh yang sangat besar. Dan dia berkata, Tuhan, kami tidak mampu melawan musuh yang sangat besar dan dahsyat itu. Lalu Raja Yosafat, yaitu Raja Israel pada saat itu, dia menghimpun bangsa Israel. Lalu dia berkata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kita. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kalau mati, matilah. Kalau memang Tuhan izinkan kita hidup, maka kita akan hidup. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel memuji dan menyembah Tuhan? Maka kemenangan ada di pihak orang Israel tanpa mereka berperang. Dan sampai saat ini tempat itu disebut lembah pujian. Pujian untuk Tuhan. Bukan hanya sekadar pujian, tetapi ada kuasa di dalamnya. Sesuai dengan firman Tuhan, di atas puji-pujian Allah bertata. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Dan secara khusus untuk Bapak Wali Kota nanti menyampaikan arahan dan bimbingan. Fulio wa itafefu Yahowu Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, selanjutnya arahan dan bimbingan Wali Kota Gunung Stoli. Kepada Bapak yang mewakili, disilakan. Oitafefu Yahowu Shalom. Kurang semangat. Shalom. Masih ada sukacita? Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Pendeta Zakaria, dan kami sampaikan ucapan selamat datang di Pulau Nias dan utamanya di Kota Gunung Stoli. Kami berharap Bapak Pendeta sebelum kembali ke Jakarta untuk keliling Kepulauan Nias. Nias ini ada objek wisata di utara, ada juga di selatan, dan ada juga di barat. Mudah-mudahan cuaca baik, kami menyarankan untuk ke Pulau Asu. Kemudian yang kami hormati seluruh kepanitiaan yang telah mendukung terselenggaranya acara pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati juga segenap pendeta atau gembala GKSI di Kota Gunung Stoli, bahkan di Kepulauan Nias. Yang saya hormati Forkopimda yang sudah hadir pada saat ini, hadir mewakili Bapak Dandim, hadir juga mewakili Bapak Kapolres, dan Forkopimda lain yang mungkin tidak kami sebut lagi. Yang saya hormati juga mewakili, mohon maaf saya ralat, yang terhormat mewakili Bapak Bupati Nias yang diwakili oleh Bapak Julianus Zai, yang merupakan juga ini adalah senior saya di pendidikan dari Jatinangor, Jawa Barat. Yang saya hormati juga Bapak Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, hadir juga Bapak Camat dan segenap unsur pemerintahan pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati juga musisi, sering kami sebut legenda hidup, musisi Kepulauan Nias. Hadir di sini Om Fatih Zebua, hadir juga Om Manharefa, dan kalau yang lainnya yang mungkin tidak saya sebut karena kurang terlihat, lampunya terang sekali di sini. Yang saya hormati juga tokoh-tokoh yang setelah hadir di sini, ada tokoh dari partai politik, ada tiba-tiba saya lupa nih. Bung Herwil yang punya
T-Rex ya, T-Rex ya. Yang saya hormati seluruhnya, yang tidak mungkin kami tidak urai lagi satu persatu, dan tetap tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kita semuanya. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur, hormat kemuliaan kepada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu sebagai umat yang beragama dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita meyakini bahwa pertemuan kita hari ini, pelaksanaan hari ini, perjalanan kita, bahkan tiap langkah kita, semua itu terjadi karena ketetapan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, Bapak Pendeta Zakaria dan segenap yang telah hadir, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Gunung Stoli karena tidak dapat hadir pada kesempatan ini, karena beliau dalam kondisi yang kurang stabil. Sedikit bercerita, kami di keluarga pemerintah Kota Gunung Stoli bergumul dengan sakit yang sedang diderita oleh beliau kurang lebih 2 tahun 8 bulan. 1 hari pun tidak pernah sembuh selama 2 tahun 8 bulan. Beliau mengidap kanker nasofaring stadium 3, dan oleh karena kuasa Tuhan bisa ada sampai kini. Banyak yang mengidap penyakit yang sama sudah lebih dulu. Bahkan yang kita lihat hari ini sehat-sehat sudah lebih dulu. Kami meyakini betul segenap pemerintah Kota Gunung Stoli bahwa semua itu adalah hanya karena kasih setia, hanya karena kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan. Berkenaan dengan itu, pelaksanaan kegiatan malam hari ini adalah bentuk komitmen dukungan pemerintah kepada segenap organisasi gereja untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di pemerintah Kota Gunung Stoli. Pemerintah meyakini betul bahwa pemerintah sampai dengan detik ini itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Sedikit kesaksian kami dari pemerintah Kota Gunung Stoli, ada beberapa prestasi-prestasi yang kami capai terakhir ini. Tetapi kalau saya pikir, karena saya dalam posisi kepala Bapeda, saya kira usaha kami biasa-biasa saja. Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak yang mendahului tadi, bahwa bangsa Israel pada masa itu mereka hanya bermazmur tetapi diberikan kemenangan tanpa melalui peperangan. Kami juga di beberapa waktu terakhir ini dalam 2 triwulan menjadi satu di antara 6 kota di Indonesia sebagai pengendali inflasi terbaik. 5 kali WTP berkali-kali. Saya sebagai kepala Bapeda yang memegang peranan penting dalam pencapaian ini, kalau saya review kembali, sebenarnya tidak ada yang luar biasa kami lakukan. Sama seperti yang dilakukan ASN pada umumnya. Saya kira pedoman kami di seluruh pemerintah kota sama, rujukannya sama. Tetapi bagaimana Tuhan membuat keajaiban karena kuasa Tuhan yang biasa menjadi luar biasa. Itu adalah kesaksian kami di pemerintah Kota Gunung Stoli. Oleh karena itu, pemerintah Kota Gunung Stoli selalu berkomitmen dan selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan gereja tanpa pernah memandang dari denominasi manapun. Karena kita satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mau denominasi manapun disampaikan, diinformasikan, sepanjang itu adalah bukan sekte yang berlawanan dengan ajaran Kristus, silakan digunakan fasilitas yang ada di pemerintah Kota Gunung Stoli. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada malam hari ini kami mendukung penuh, dan kalau ada pelayanan-pelayanan dari pemerintah Kota Gunung Stoli yang kurang optimal sepanjang pelaksanaan ini, apalagi ada tamu kita Bapak Pendeta Zakaria yang datang dari Jakarta, dan kepada seluruh jemaat dan peserta tentu kami mengaturkan permohonan maaf. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran, tentu kita akan perbaiki di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu semuanya, kami juga berharap Nias Bermazmur ini tidak berhenti di tahun ini. GKSI kami berharap dilaksanakan lagi di tahun
depan. Ya, amin. Kalau boleh sebelum pemilu legislatif, supaya caleg-calegnya hadir di sini semuanya, ya. Jadi kita berharap seperti itu di tahun depan supaya dilakukan lagi, dan ini secara terus berkesinambungan. Supaya apa? Supaya ada sebuah ajang bagi musisi-musisi rohani kita di kepulauan ini untuk mengasah kemampuan dan sekaligus bermazmur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri izinkan kami memperkenalkan diri, karena Pak Zakaria mungkin bertanya ini anak muda di atas ini siapa namanya ya. Begitu. Saya memilih di akhir memperkenalkan diri karena bukan substansi. Nama saya Pak Pendeta Karya Batee. Saya Kepala Bapeda Kota Gunung Sitoli. Saya juga aktif dalam semua pelayanan di gereja. Saya berasal dari gereja lokal, tetapi semangat saya semangat ekumene. Ya, semangat ekumene, kita boleh berbeda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Dan saya aktif di dalam pelayanan mulai dari lingkungan. Di level jemaat saya ketua BPMJ, kalau di gereja lain namanya ketua BPH. Kemudian saya juga sekretaris resort 27 BNKP dan juga anggota sinode BNKP. Mungkin itu yang menjadi argumentasi dan landasan Bapak Wali Kota Gunung Sitoli menugaskan kami hadir di tempat ini. Dan kami bersaksi, saya berdiri sampai hari ini, terkadang kalau saya review, sungguh tidak pantas dan di luar perkiraan saya. Orang tua saya adalah guru SD, lulusan SPG, dan ibu saya adalah hanya tamat SD. Tetapi bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami, semua itu adalah bukan karena kuat kuasa kami, tetapi karena kasih setia Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Makanya bisa berdiri sampai dengan hari ini. Dan di waktu hari-hari saya juga, saya menghabiskan adalah seutuhnya adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pemerintahan kami di Kota Gunung Sitoli hari ini tetap semangatnya adalah semangat tritugas gereja. Itu yang kami bawa, yaitu semangat pelayanan, semangat bersaksi, dan semangat di dalam persekutuan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Dan bila mana banyak kekurangan kami dalam menyampaikan, terlebih dalam kapasitas sebagai pemerintah Kota Gunung Sitoli dan juga mewakili pemerintah hadir di sini dari Kabupaten Nias, tentu kami ini masih kami ini masih manusia biasa, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan kita Yesus Kristus. Kami akhiri mawaita fefu Yahoo. Salam. Terima kasih arahan dan bimbingan dari Wali Kota Gunung Sitoli. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai lomba, kita awali dengan ibadah yang nanti firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Zakaria. Untuk ibadah ini kami serahkan kepada tim pujian dan penyembahan. Waktu disilakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom kekasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir malam ini bukan karena kebetulan. Amin. Kita hadir karena kita rindu karena Tuhan. Kita hadir karena kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin.
Mari lambaikan tangan siapa yang penuh dengan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Cuaca yang tadinya hujan, Tuhan berikan cerah. Kenapa? Karena Tuhan mau kemuliaannya dinyatakan di tempat ini. Amin. Mari setiap kita naikkan pujian penyembahan kita malam ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tenangkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Tundukkan hati kita, kita mau bersatu di sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Ini kami malam ini Bapa, kami datang dengan merendahkan hati. Kami mau memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa yang baik, ambil alih hati dan pikiran kami, setiap kami di tempat ini Tuhan. Tidak terkecuali seorang pun ya Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Biar mujizat-Mu nyata di tempat ini ya Allahku. Setiap yang terbelenggu Tuhan yang membebaskan. Setiap yang diikat dilepaskan saat ini. Setiap yang sakit Tuhan akan sembuhkan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini kami Bapa, ini kami ya Tuhanku. Segala kuasa, segala roh yang tidak berasal dari Bapa, kami tolak, kami tangking, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Berkaryalah, bertahtalah di atas pujian-pujian kami. Nama-Mu disenangkan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama yang mau menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Katakan kami umat-Mu. Kami umat-Mu. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulih. Katakan kami umat-Mu merendahkan diri Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan,
bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Yesus. Haleluya. Layaklah seluruh bangsa memuji-Mu, menyembah-Mu malam ini Tuhan. Layaklah seluruh kami memuji, menyembah-Mu malam ini ya Bapa. Layaklah setiap mulut, setiap lidah mengaku Engkau Allah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus.
pujian, hormat, syukur kami hanya bagimu Tuhan. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Biar lutut yang lemah Tuhan kuatkan. Biar tangan yang gemetar Tuhan kuatkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari katakan, suwangilah kami hamba kuasa soaya. Kita belum berhenti untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Siapa yang bersuka cita di sebelah kanan saya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Siap menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Siap bangkit untuknya. Amin. Siap bangkit untuk kerajaan Allah. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Sekarang
biar satu Gunung Sitoli ini lihat dan dengar Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Yang lemah malam ini Tuhan jadikan lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan ini dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah cinta Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari rencana. Kita lebih dari pemenang. Saya undang semua bangkit berdiri. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah cinta Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari rencana. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah cinta Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari rencana. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Korintus dikatakan, Allah adalah roh. Di mana roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Amin. Setiap kita malam ini, kita boleh menikmati roh Allah tinggal di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus Tuhan katakan kepada dua orang buta, percayakah engkau aku dapat melakukannya? Dan dua orang buta ini berkata, ya Tuhan, kami percaya. Dan Yesus menjawab, jadilah kepadamu seturut dengan imanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini setiap kita, pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini, bahkan tidak terkecuali setiap saudara-saudari kami yang lewat di tempat ini dan mendengarkan ibadah ini, jangan gagal percaya. Sebab Dia yang berjanji setia
Kami bersyukur di bawah naungan hadirat-Mu. Kami merasakan Tuhan betapa baiknya Engkau bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan waktunya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berbicara, tegur kami, lawat kami, sapa kami melalui kebenaran-Mu. Kalau kami sudah menyimpang, bawa kami kembali kepada jalan dan kebenaran-Mu. Kalau kami melanggar, kami datang bertobat di hadapan-Mu. Dan kami siapkan hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Orang percaya bersama, mari kita berkata amin. Amin. Terima kasih tim pemuji yang luar biasa. Yahowu. Kita tenang sebentar, saudara kita sedang melaksanakan ibadahnya juga. Ya,
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak perlu memperkenalkan diri. Rata-rata yang hadir di sini sudah pada tahu. Jadi tadi Bapak Batee minta saya untuk keliling Nias. Saya sudah kelilingin Nias, Pak. Jadi saya pernah sampai ke Salonago, saya pernah sampai semualah hampir seluruh Nias saya keliling. Sampai ke Lahewa, sampai ke Avulu, udah pernah sampai di sana, Pak. Jadi saya melihat perkembangan Nias sangat luar biasa. Dan saya mengucapkan selamat kepada pemerintahan yang ada, dan kita terus doakan Nias semakin maju. Saya cinta Nias, Pak. Mungkin Bapak belum kenal saya, tapi Bapak mertua Bapak saya kenal. Beliau, saya masuk di Nias 1994 dan saya pindah ke Jakarta 2007. Jadi mai fuwa tola balik kerja. Jadi ya ho fefu. Istri saya orang Nias, Pak, dan saya menikah di sini, jadi ikut adat Nias. Walaupun saya orang Jawa, waktu itu ada heli-heli juga. Saya coba untuk pelajari. Saya pertama datang di Nias, saya langsung diberi nama saya Ama Gowirio. Saya pikir Gowirio itu apa? Kan mantep namanya aja coba. Kalau kita dengar Gowirio, orang Jawa mana tahu kalau itu singkong, Pak. Jadi setiap saya ketemu dengan teman-teman yang ada di sini, di Sirao, di Avilaza, selalu mereka panggil saya, "Hei Ama Gowirio." Saya bilang, ya aja, karena saya belum tahu apa arti Gowirio waktu itu. Saya pikir Gowirio kayak orang Jepang aja begitu. Tapi ternyata ya itulah Gowirio. Makanya ketika ada adat di pernikahan, kadang-kadang ada teman yang bercanda, sama Gowirio linusu ele, dibilang begitu. Saya jawab, hei, begitu. Saya ikutin adat yang ada di sini dan saya senang, Pak, karena istri saya orang Nias, Boru Cendrate, Marga Cendrate. Jadi rumahnya juga nggak jauh dari sini, Bahili Jati. Pertama itu dari Siso Bahili. Jadi awal-awal sedikit saya cerita sebentar ya sebelum masuk ke dalam tema yang luar biasa. Jadi mertua saya dari Siso Bahili turun ke Hili Jati. Padahal sebenarnya sama aja itu ya. Siso Bahili yang ada di gunung. Lalu turun ke Hili Jati, Gunung Jati, sama-sama gunung juga. Nah, Bapak Ibu, saya selama di Nias itu tinggal di Boyo. Saya sudah minum airnya orang Nias selama waktu itu menetap, Pak, 13 tahun. Sampai hari ini masih cinta Nias, masih suka minum air orang Nias. Dan saya tinggal di Boyo. Di Boyo itu dekat Hili Badalu. Jadi dulu saya belajar bahasa Nias, satu potong saya terjemahkan. Hili, gunung, di, dalu itu perut, Bapak Ibu. Menurut saya. Lalu pertanyaannya, kok saya tinggal di Boyo? Apa itu Boyo? Ternyata kalau Boyo menurut bahasa Jawa itu buaya. Tapi ternyata di sini Boyo itu cacing. Oh, tepat sekali. Desa itu tepat sekali. Hanawa so hili badalu bere Boyo. Nah, itu Bapak Ibu. Coba cek masing-masing. So ini yang di belakang pada teriak, so boyo dauge. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu dulu saya belajar seperti itu. Dan lama-lama sedikit-sedikit saya bisa bahasa Nias. Walaupun saya sudah tinggalkan Nias selama hampir 17 tahun, Pak. Karena saya diminta kembali untuk ke Jakarta. Dan oleh kemurahan Tuhan malam hari ini
saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya rindu Nias terus maju, dan saya di Jakarta juga ikut punguan atau pertemuan Marga Jenderal juga, Pak. Ternyata di Jakarta juga banyak sekali tokoh-tokoh yang datang dari Nias, dan orang Nias adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam ini saya diberi tema betapa dahsyatnya, betapa dahsyat Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Sebelum saya berangkat ke sini beberapa waktu yang lalu, ada seorang oma, dan oma ini dinyatakan gagal ginjal, tinggal 4%, dan dia sudah dirawat di Mitra Kelapa Gading itu cukup lama, lalu pindah ke Mitra Kemayoran. Ketika dirawat di Kelapa Gading, sering saya membesuk, lalu dipindah ke Mitra Kemayoran. Dan ketika ada di Mitra Kemayoran, keluarganya telepon dan minta saya datang untuk doa penyerahan, karena sudah tidak ada harapan secara manusia. Lalu saya bergegas datang ke rumah sakit itu, dan keluarga besarnya sudah kumpul. Orang cukup berada, ruangan yang dipakai aja itu bisa menampung banyak orang, dan ini keluarga besar. Ketika sebelum kami berdoa, saya bawa perjamuan kudus ke tempat itu untuk oma ini, lalu ini sebagai yang terakhir mereka berkata. Nah, sebelum kami berdoa, Bapak Ibu, di dalam roh saya tiba-tiba saya katakan kepada mereka, "Oh, Cik, tunggu dulu. Biasanya kalau seperti ini kita semua percaya aja sama Tuhan. Dan biasanya Tuhan justru sembuhkan dan kasih panjang umur, mujizat dan kuasanya dinyatakan. Tapi kalau memang harus dipercepat menghadap kehadiratnya, semuanya sudah rela. It's okay, mari kita berdoa." Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika kami berdoa, si oma ini sudah tidak sadar, walaupun kita kasih perjamuan cuman diolesin di bibir, dan rotinya yang dipotek kecil aja untuk dimasukkan. Dan keluarga ini sudah mendokumentasikan semua perjalanan sakit penyakit oma sampai harus cuci darah berulang kali, dan hingga akhirnya semua sudah hopeless. Tapi ketika kami datang berdoa, apa yang terjadi? Saya katakan, kalau Tuhan berkehendak, tidak ada perkara yang mustahil. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, ketika selesai kami doa, 2 hari kemudian saya ditelepon, "Pak, oma sudah bisa duduk." Lalu kemudian dikabarkan lagi berikutnya, oma pulang, dan sampai hari ini malah tidak mati, tapi masih kuat dan masih hidup. Itu semua karena kedahsyatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Saya rindu setiap kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Tapi yang perlu kita waspadai, ternyata dalam kehidupan kita ada pencuri-pencuri sukacita. Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang setuju katakan? Tapi banyak orang Kristen membuat hati gembira tengah ibaso taruh malil walangi, tapi ACC moi bala fotuo evada iohe gitar so botol-botol bada lalu kemudian badu-badu tuo manune-nune, dan mereka berpikir bahwa itu sukacita. Dan saya mau katakan itu sukacita yang semu, Bapak Ibu. Dulu ada lagu bahasa Nias waktu saya datang pertama ke sini, dan itu sering kali saya dengar di lapo-lapo itu. Lagunya begini, "Meno tarugi si boga, fabaki kita,
farau tangah. Ini Bapak Matilis mana orangnya? Hanya itu aja. Kalau lagunya Bapak Matilis berkata begini, sorugo 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 siawa narako 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 sito, katanya. Lalu Bapak Ibu suruh pilih, tanya Bapak Matilis sendiri pilih yang mana dia, coba tanya. Orang datang ke gereja ketika mendengar firman, ketika dipenuhi Roh Kudus, ketika dilawat Tuhan, itu ada sukacita. Dan sukacita itu sukacita yang berbeda dengan apa yang diberikan dunia. Ketika Bapak Ibu punya problem dan masalah, Anda lari kepada minum, Anda lari kepada hal-hal di luar kehendak Tuhan, pulang Anda tetap akan bermasalah. Bahkan ketika mabuk, lupa pintu aja, lupa. Itu sebabnya saya selalu mau katakan begini, setiap orang percaya harus mewaspadai, ternyata sukacita yang Tuhan berikan dan yang dunia berikan itu berbeda. Tapi, nah yang harus diwaspadai adalah ternyata ada 4 pencuri sukacita, Bapak Ibu. 4 pencuri sukacita sebagai prolog saya pada malam hari ini. Kita seringkali kecurian, Bapak Ibu. Apa yang bisa mencuri sukacita? Yang pertama, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi keadaan kehidupan kita seringkali mencuri sukacita kita. Bapak Malois dari kemarin udah bergumul, wah hujan. Kemarin tuh datang langsung disambut dengan hujan yang begitu luar biasa. Tapi begitu masuk perlombaan nggak ada turun hujan. Dan hari ini alhamdulillah nggak hujan juga, Bapak Ibu. Situasi dan kondisi kita seringkali mencuri sukacita. Situasi seperti apa yang sedang Bapak Ibu hadapi? Ada banyak istri-istri dikhianati suaminya. Ada banyak suami-suami dilukai oleh istrinya. Bahkan dalam pekerjaan kadangkala harus benturan, harus ada friksi, sehingga itu mencuri damai sejahtera. Yang ada mulai curiga, yang ada mulai suujon, yang ada mulai tidak suka satu dengan yang lain. Bukankah hal itu sudah mencuri sukacita kita? Dan tahukah Bapak Ibu, sukacita kita hilang, umur kita juga berkurang. Saya di Jakarta dapat WA terus dari tempat ini, anak-anak muda baru 30-an tahun, belum sampai 40 tahun udah pada mati. Saya pikir aneh sekali, apa yang sedang terjadi? Sampai ada teman saya, orang Nias juga berkata begini, aduh itu saudara saya masih muda, udah meninggal. Bagusnya ginilah, oh kalau teman-teman kita di sana itu jangan banyak-banyak pegang duit, katanya. Kenapa banyak pegang duit? Iya, kalau udah duit ada di tangan, itu kadang-kala pengelolaannya lari ke tempat-tempat yang aneh, dia bilang. Makanya akhirnya menimbulkan banyak penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, dan akhirnya apa? Ya begitulah, mati muda, katanya. Bapak Ibu, waspada dengan pencuri sukacita yang pertama, situasi dan kondisi, termasuk di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita damai sejahtera atau rumah tangga yang berantakan. Masing-masing yang datang bisa menjawab. Yang kedua, pencuri sukacita itu namanya manusia. Coba lihat kiri kanannya, manusia atau bukan itu? Siapapun engkau, tidak pandang jabatan, tidak pandang status ekonomi, tidak pandang status sosial, selama itu manusia bisa mencuri sukacita. Betul? Saya menjadi seorang konselor itu udah belasan atau puluhan tahun, Bapak Ibu. Bahkan kadangkala di Jakarta kita pikir ya Jakarta maju, Jakarta lebih hebat katanya.
sebenarnya bukan hebat dan sebagainya. Pada dasarnya yang namanya manusia ya daging, namanya manusia ada rohnya, namanya manusia ada jiwanya, dan prinsipnya ya manusia. Bagaimana dia harus mengelola hidupnya, dia mengizinkan roh memimpin dia atau mengizinkan daging yang memimpin dia. Sering jam 1 pagi, jam 2 ditelepon, om datang ke rumah, mau ngapain? Jam 2 pagi kayak begini datang ke rumah, saya mau cerai. Mau cerai katanya Bapak Ibu. Kenapa mau cerai? KDRT. KDRT Bapak Ibu. KDRT tahu ya? KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Emangnya kamu pukulin istrimu? Bukan om, ini sebaliknya. Bukan dia yang aku pukul, saya yang dicakar-cakar. Itu wajahnya Bapak Ibu, kukunya ternyata tajam-tajam di sini, semua luka semua, difoto dikirim pada saya. Om, pokoknya malam ini saya harus ke polisi, saya mau lapor polisi. Tunggu dulu, kamu kan udah lapor sama aku, kita tanganin dulu. Saya katakan Bapak Ibu, akhirnya setelah saya pengalaman itu, saya sedang konseling. Ini ada beberapa pasang pengantin yang mau menikah harus ikut BPN. BPN itu adalah bimbingan pranikah. Saya periksa dulu kuku-kuku wanitanya. Coba kamu begini, kukunya kayak apa? Yang panjang-panjang saya suruh potong. Om, enak aja, kan ini saya pelihara, sayang dong, bagus-bagus kuku saya. Saya takut nanti selesai nikah kamu cakar-cakar suamimu. Manusia bisa mencuri sukacita. Apalagi Pak, ini tahun politik. Sedikit aja. Tadi Bapak bilang biar caleg-caleg di sini pada kumpul, cakar-cakaran itu nanti Pak. Yang ketiga, pencuri sukacita adalah kekhawatiran. Siapa di antara Bapak Ibu yang datang malam ini punya khawatir dalam hatinya? Bisa diangkat tangannya. Ada yang khawatir? Luar biasa, saya menghadapi orang-orang yang sangat luar biasa. Nggak ada yang khawatir, semuanya imannya mantap ini. Memang orang nias luar biasa. Jangan dibalik ya, biasa di luar ya, jangan. Kekhawatiran itu yang sering menggerogoti. Tuhan Yesus berkata, adakah kekhawatiran menambahkan 1 hasta saja pada usiamu? Dan kekhawatiran Bapak Ibu itu tidak pandang bulu, dari pejabat yang paling tinggi hingga orang-orang yang ada di bawah jembatan, semua bisa dilanda kekhawatiran. Dan yang terakhir, yang mencuri sukacita adalah takut. Ibu-ibu, siapa yang takut ditinggal suaminya? Angkat tangan. Nggak, pasti nggak ada yang ngaku Bapak Ibu. Bapak-bapak, siapa yang takut sama istri? Kan banyak suami-suami takut sama istri. Kalau di sini nggak ada, yang ada itu di luar negeri sana, di Afrika sana. Di sini nggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dengan 4 poin tadi, kita ngerti ternyata siapa diri kita. Sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak ada harganya. Tanpa pengorbanan Yesus kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu malam ini, ketika kita mempersiapkan hati, siap menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan semakin mengerti siapa diri kita di hadapan Kristus dan siapa Kristus bagi kehidupan kita. Ira ama inani umasi bahasoaya ita Yesu Kiriso. Banyak orang dikendalikan bukan dikendalikan oleh Tuhan. Banyak orang hidup dikendalikan bukan dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu semua hidup dikendalikan oleh Tuhan. Tidak sedikit orang hidup dikendalikan atau didrive atau didorong oleh rasa bersalah. Pak, saya udah 30 tahun lebih melayani, kadangkala saya
dikasih ketajaman untuk bisa menangkap ketika suami istri itu ribut. Kadang-kadang suatu ketika di Nias ini saya waktu di Boyo, cuman orangnya di mana saya juga udah nggak tahu karena sudah puluhan tahun yang lalu. Ada datang bapak dan ibu malam-malam. Dan saya ajak berdoa, sebelum berdoa saya konseling dulu, ini suaminya nerocos aja. Dia ini Pak nggak tahu diri, Pak. Simalinda. Wah, banyak sekali simane. Istrinya hanya mege mana Pak? Lalu saya berdoa gini, Tuhan, kasih saja satu kata untuk saya, urapi aku supaya keluarga ini dipulihkan. Lalu di dalam hati itu ada perkataan seperti ini, ngomong sama bapak ini, Pak, nyari istri yang model ibu ini hanya satu-satunya di dunia, nggak ada yang lain. Saya ngomong begitu, bapak ibu, saya sampaikan, tiba-tiba suaminya kaget. Hup. Ini jam 12:30 pagi loh Bapak Ibu, di Boyo itu. Lalu mulai keluar air matanya, tadi nerocos. Lalu dia bilang, wanda wae bolo dede. Lah, tadi nyalahin, sekarang wanda wae bolo dede. Bisa gak awalnya? Ternyata ini ya bapak-bapak ya, peringatan ya. Kadang orang yang banyak argumen, sedikit-sedikit istrinya dicurigai, sedikit-sedikit istrinya terlambat pulang, dia marah-marah duluan. Kalau dia pulang terlambat, istrinya diem-diem aja. Kenapa? Karena dia takut, istrinya takut. Tapi suami model gitu ternyata dia main drama, mau menutupi banyak kesalahan yang dia lakukan. Yang model kayak begitu bilang kiri kanannya, bertobat. Bahasa Niasnya bagus sekali, famalalini gira-era. Metanoia. Saya nanti mau nyanyi bahasa Nias. Metanahundao lowalangi. Ujungnya harus begitu. Bapak Ibu dikendalikan oleh rasa bersalah. Kadang rasa bersalah, dia menutupi kesalahannya dengan tampil seolah-olah dia seperti malaikat. Bapak Ibu, manusia boleh kita kelabui, tapi Tuhan tidak bisa. Dan ingat, apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Dan ingat, apa yang engkau lakukan, semua ada bagiannya. Oleh karena itu malam ini Bapak Ibu, apa yang mengendalikan kehidupan kita? Yang pertama rasa bersalah, yang kedua banyak orang dikendalikan atau didorong oleh kebencian atau kemarahan. Masih ada yang suka move on bada? Ada yang benci sama saudaranya. Saya 13 tahun di Boyo, dari sawah, dan itu sekarang terbangun luar biasa. Ada teman saya hamba Tuhan Pak Yokanan di sini yang mengembalakan. Saya tidak gengsi Pak, jadi kernek truk 2 bulan untuk nimbun itu, dan akhirnya jadi gereja yang puji Tuhan. Dan kita syukurin, dan saya ada di sini karena saya cinta orang-orang di sini, cinta pulau ini. Waktu gempa, saya juga ngalamin gempa. Bagaimana saya membawa lari anak saya yang masih bayi, hampir saja ketimpa runtuhan gereja. Ini sisa gempa jadinya. Bapak Ibu dikendalikan apa hidupnya? Ada kebencian? Kalau kita mau jujur ada. Tapi biarlah malam hari ini izinkan kuasa Tuhan menyembuhkan setiap kita. Apalagi yang mengendalikan hidup kita? Yang mengendalikan hidup kita, tadi sudah saya sebutkan juga pencuri sukacita, yaitu rasa takut. Banyak sekali yang membuat kita tidak bertumbuh, banyak sekali hal yang membuat kita justru mengalami kehidupan yang selalu struggle atau selalu bergumul. Oleh karena itu malam ini saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang mesti kita lakukan
untuk kita mengalami kemerdekaan, kelepasan, untuk kita mengalami damai sejahtera, untuk kita mengalami kelepasan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Amin. Apalagi yang mendorong kehidupan kita zaman sekarang, Bapak Ibu, banyak orang didorong, dikendalikan oleh sebuah prinsip atau oleh sebuah paham yang namanya materialisme atau materialisme. Dan lihat saja, orang yang materinya lebih banyak, oh dia akan dihormati, walaupun kadangkala nggak tahu dari mana materi itu didapatkan. Yang penting pokoknya punya banyak dan bisa mengatur semuanya. Itu sebab tadi saya katakan di depan manusia bisa. Ahmad Albar berkata, dunia ini panggung sandiwara. Betul ya? Tapi dengan Tuhan jangan. Karena sewaktu-waktu apa yang engkau tabur pasti akan dituai. Tuhan tidak pernah tidur, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita rindu mengalami mujizat dan kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita, maka sekarang kita harus paham untuk apa Tuhan menciptakan hidup kita. Tadi saya ketemu Bapak Mendreva teman kami dari sejak dulu, beliau sudah 70-an katanya. Beliau tanya sama saya masih ABG Pak, saya bilang ABG, anak baru gede, maksudnya anak baru gocap kalau orang Jakarta. Beliau sudah malang melintang pelayanan yang luar biasa, lalu terakhir berkata, kalau toh saya masih hidup Pak Zakaria, saya tetap melayani Tuhan, karena untuk itulah aku dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, jangan berpikir masih hidup mau apa. Oh, ada orang Jakarta bilang sama saya begini, muda kaya raya, bisa keliling dunia, mati masuk surga, dia bilang, saudara. Padahal hidupnya lekaru-karuan. Saudara-saudara yang dikasihin, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita, dan mengapa Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini? Karena teman-teman kita yang lain juga udah berangkat duluan, Bapak Ibu. Nah, tujuan Tuhan menciptakan kita diciptakan, kita dirancang, dibentuk Tuhan untuk kesukaan Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu udah menyenangkan Tuhan atau belum? Di mana menyenangkan Tuhan Pak Zakaria? Kan saya udah tiap hari Minggu ke gereja, di gereja cuma 2 jam Bapak Ibu. Menyenangkan Tuhan itu ya sepanjang minggu, sepanjang waktu. Karena memang di situ kita diciptakan, dibentuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita, apakah hidup kita menyenangkan Tuhan. Dan mari sekarang kita baca firman Tuhan. Karena masih ada perlombaan, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Efesus pasal yang ke-1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kau mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Ya amira talifuse neomasi bahasa soaya ya ita Yesus Keristo.
Dikatakan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Berarti yang tidak percaya, dia tidak akan mengalami hal itu. Mengapa dalam KKR ketika ada altar call, ada orang buta melihat, ada orang lumpuh melompat, ada orang tuli mendengar, ada orang-orang sakit disembuhkan? Kuncinya karena percaya. Amin. Nalefaudu badededa, kata firman Tuhan ya. Jadi datang ke sini kalau engkau punya sakit penyakit, engkau punya pergumulan, engkau punya masalah dalam tubuhmu atau masalah apapun, dasari kedatanganmu dengan percaya. Fatu dudeda ke loalangida. Amin. Tuhan berkata, oleh bilur-bilur engkau sudah sembuh. Betapa hebat kuasanya. Tapi pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari mana kita akan memulai supaya kita mengalami kehebatan kuasa itu? Nah, ada 4 poin singkat saya sampaikan. Demikian, yang pertama, ini merunut kepada apa yang Paulus gumuli, apa yang Paulus doakan, dan itu menjadi doa saya, dan itu menjadi doa setiap hamba Tuhan, dan itu biar menjadi doa setiap kita juga. Paulus berkata begini, saudara, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu, apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Banyak orang Kristen itu hanya beragama, Bapak Ibu, tapi tidak memiliki hubungan yang dalam dan yang esensi, sampai memiliki pengenalan secara pribadi siapa Kristus dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya setiap kita diberikan roh hikmat, wisdom, dan revelation, dan pewahyuan. Apa sih pewahyuan? Pewahyuan adalah penyingkapan hal yang rahasia tapi disingkapkan sehingga membuat kita mengerti, membuat kita paham. Dan dari mengerti kita, dari paham kita, kita bergerak meraih apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Mengenal epiginasko, mengenal artinya bergaul dengan karib. Saya mengenal istri saya. Bapak-bapak, siapa yang kenal istrinya? Tolong angkat tangan. Angkat tangan. Masya Allah, nggak ada yang kenal istrinya. Udah lama tidur bareng, nggak ada yang kenal. Gimana itu? Ada bapak-bapak bilang sama saya nggak tahu Pak, istri saya itu makhluk halus apa sih sebenarnya. Nggak ngerti. Saya kenal istri saya, Bapak Ibu, dan dia juga kenal saya dengan baik, karena setiap hari kami diskusi mencoba untuk memahami satu dengan yang lain. Maka ketika saya konseling tadi, saya katakan ada anak muda di sini. Saya tanya, yang saya konseling mau nikah, kamu mengapa mau nikah sama dia? Udah cocok Om. Dia bilang udah cocok Om. Saya bilang bohong. Sudah cocok. Cocoknya yang di mana? Kebanyakan banyak yang nggak cocoknya, Bapak Ibu. Yang benar dicocok-cocokkan. Bagaimana makanya peranan firman Tuhan itu penting. Mengenal epiginasko, bergaul dengan intim, bergaul dengan karib. Satu ketika ada seorang bapak udah tua ini, pensiunan emeritus dari bendahara gereja, Bapak Ibu. Nah, dia sakit gak pergi ke gereja.
Lalu pendetanya ketika dia khotbah, dia lihat si om ini nggak datang sama si tante. Oke, saya mau besuk. Lalu dia besuk ke rumah om itu, lalu dia pencet tombol rumah itu, singkatnya bunyi ting tong gitu. Lalu si tante yang buka pintu, Pak Pendeta, kok tumben Pak Pendeta nggak usah repot-repot. Enggak tante, saya dengar katanya om sakit. Ya betul, si om udah mau batuk-batuk dari kemarin-kemarin. Ayo masuk. Itu saudara. Lalu dipanggil si omnya, Pak, ini Pak Pendeta datang membesuk Papa. Lalu si omnya datang ke situ. Aduh Pak Pendeta, nggak usah repot-repot, saya sakit biasa aja. Ya udah silahkan duduk. Istrinya masih berdiri di situ, pendetanya duduk, lalu dia kasih kode sama istrinya. Dia cuman bilang begini, Ma, gitu. Dia nggak ngomong banyak sama istrinya, Ma, cuman gitu doang. Lalu si tante ini masuk. Nggak lama kemudian dia keluar bawa pisang goreng dan susu anget, Bapak Ibu. Dalam kamus bahasa Indonesia KBBI saya buka semuanya, nggak ada arti itu susu anget dan pisang goreng. Coba cari Bapak Ibu, kamus apa saja lah. Dia cuma berkata, Ma, gitu saudara. Yang keluar susu anget, pisang goreng. Kok bisa? Akhirnya pendeta minum, ya makan, karena selesai kebaktian lapar juga Bapak Ibu. Lalu pendeta berpikir, tante tadi dengar om bilang susu anget pisang goreng, saya mau minta tambah karena kurang. Lalu dia ngomong sama tante, dia ngomong gitu saudara. Tante, si tantenya bilang apa? Hush, Pak Pendeta nggak boleh begitu ya sama tante ya. Coba, yang sama artinya berbeda. Apa alasannya? Karena om dan tante mengenal epiginasko, bergaul karib. Maka itu sering saya praktekkan kalau saya punya tamu di rumah Bapak Ibu. Saya nggak perlu teriak sama istri saya, Ma, kopi 2 ya. Itu kan kopi kapal api saudara. Saya nggak perlu gitu, Ma, gitu saya saudara. Itu kalau saya bilang itu kopi, terus lampirannya saya kedipin dengan satu mata. Jadi istri saya masuk bikin kopi, lalu ada lampirannya, ada roti gabin, iya. Lalu kemudian kalau datang tamu yang lain lagi, saya mulai juga, Ma, lalu saya kedipnya ke kiri dan kanan. Kalau kiri dan kanan kedip berarti selain dikasih snack, maka tamu ini harus dikasih makan. Loh, itu kode-kode yang bagus karena kita punya pengenalan. Tapi suatu ketika yang terjadi, saya udah kedip 1, kedip 2, akhirnya saya kedip banyak sekali saudara. Kenapa? Karena saya kelilipan, istri saya susah menerjemahkannya saudara. Mengenal. Bapak Ibu udah nikah berapa tahun? Kenal nggak sama suaminya? Kenal nggak? Pak, saya kenal suami saya, Pak. Suami saya pemabuk, Pak. Mabuk mana? Alurnya, Pak. Aduh, aneh gitu gua, Pak. Bisa tak, Pak? Jadi yang mabuk suaminya yang direpotin pendeta. Kenapa? Yang diajak doa pendeta, doain suaminya. Saya bilang, makanya saya kalau konseling jangan hanya satu orang. Tepuk tangan sebelah itu nggak akan berbunyi. Kalau datang konseling suami istri, selesai atau tidak selesai? Begitu harusnya Bapak Ibu. Karena yang dikonseling istrinya megege, mana suaminya tetap aja mufan berangkat pagi pulang malam-malam. Kalau ditanya, halo Bapak BP7, BP7 berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, badan pegel-pegel semuanya. Kenapa? Mabuk. Ira ama inanya masih baga soal Yesus Kristus. Kenali Yesus. Bagaimana cara mengenal Yesus? Baso taruh malilo walangi. Baca firman. Amin. Ini firman Tuhan. Aduh, ini permata yang sangat berharga. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus berdoa agar orang Efesus mengenal panggilannya. Setiap kita itu dipanggil Tuhan.
Hati yang makasulawalangi, ikoni kita, cobali, iradra, ononia. Mohon maaf ya Pak, kalau bahasa ini saya bele-bele ya, mohon maaf. Karena saya udah 17 tahun jarang pakai bahasa Nias ini Pak. Dulu saya KKR di Pulau Telo, tiba-tiba saya bisa bahasa Nias Pak, aneh. Dan di Pulau Telo itu ada anak kecil, matanya nggak melihat. Ketika itu saya panggil dia, saya tumpang tangan, saya tanya gini, hau kata apa? Sarah, begitu. Ayo mundur lagi. Hau kata apa dek? Dua. Mundur lagi. Hau kata apa? Telu. Mujizat Tuhan terjadi Bapak Ibu. Dan ketika saya khotbah itu di pulau, ada pulau apa itu namanya? Pulau Biang. Itu tiba-tiba lampu mati, semuanya mati. Tapi lampu di atas saya satu-satunya masih bertahan hidup Bapak Ibu. Dan mujizat luar biasa. Ada teman-teman saya yang di Pulau Telo masih suka nyari saya, kapan Om KKR lagi di sini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita dipanggil Tuhan untuk apa? Dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi, dipanggil Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 12-14, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih daripada apa yang sudah aku lakukan. Tapi banyak orang sadar dah Bapak Ibu, yang mengganggu kita adalah kebutuhan kehidupan eroma ujung-ujungnya duit, UUD. Saya orang Ambarawa, dan di Ambarawa itu ada kereta usia 100 tahun, dan sekarang itu dihidupkan lagi. Tahukah Bapak Ibu, untuk menyalakan kereta itu bukan diesel, bukan mesin yang canggih seperti LRT sekarang yang ada di Jakarta. Itu harus dibakar kayu, lalu ada tangki gede, isi ketel, isi air. Lalu kemudian ketika udah mendidih, maka kereta ini akan berteriak, bunyinya seperti ini, duit, gitu. Itu sampai jauh kedengaran Bapak Ibu. Nanti buka aja di YouTube, itu ada Bapak Ibu, duit, gitu. Lalu kemudian mulai berputar roda yang sudah tua itu, udah ratusan tahun, bunyinya susah. Di atas teriak duit, gitu. Di bawahnya bunyi susah. Jadi kadang-kadang duit itu juga buat susah. Tapi sesusah-susahnya susah hidup, kalau nggak punya duit lebih susah. Tapi biarlah duit yang kita miliki duit yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara mengenal panggilan yang berikutnya. Betapa kayanya orang Kristen harus sadar ini, Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang kaya. Amin. Ini belakang kita ini ada ini ada apa? Nazi, betul ya? Bukan nasi Hitler ya, nasi laut. Itu kekayaannya luar biasa. Orang Nias pinter-pinter karena suka makan ikan. Begitu masuk teman-teman dari Jawa, ditambah proteinnya, tahu dan tempe. Kan dulu jarang di sini kan, masuk tahu dan tempe. Saudara, ikan buat orang pinter. Dan di Nias saya keliling gitu, Himberua, di Lotu, di Alasa, sampai ke Gomo. Dulu sampai saya diajarin teman saya, kalau saya nimang-nimang anak, nyanyinya begini, sepatuku sepatu Gomo, ni eliba gulida, ni eliba idanega gawo katanya. Saya naik ke atas ke Susua waktu banjir itu Bapak Ibu. Wah, saya lihat itu kakao atau apa namanya, coklat gede sekali. Ini tanah subur kayak begini. Lalu kemudian di Teluk Belukar itu ada teman orang Jawa nanam semangka besar sekali. Wah, tapi saya lihat kenapa ada juga kesenjangan. Kenapa? Oh, saya cek orang yang suka mabuk-mabuk kayak gitu, yang malas kayak begitu. Dan saya rindu Nias ini terus maju Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Amin. Dan doa Paulus yang terakhir, ini saya uraikan sedikit. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya kemarin terbang dari Jakarta, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Memang di dalam pesawat kita nggak bisa lihat apa-apa.
Saya keliling-keliling sampai sudah beberapa negara yang saya melihat luar biasa. Tuhan memberkati saya pergi ke Jepang, itu begitu maju. Ke Beijing, itu luar biasa di sana. Gunung-gunung bisa dikasih jembatan. Lalu kemudian masuk terowongan bawah tanah 45 km. Karena dia dibikin terowongan di bawah gunung. Bahkan ada yang di perut laut, saudara. Dan ketika kita melihat itu, kok pemandangannya dahsyat luar biasa. Dan Nias ini juga luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita menyadari, ternyata Allah yang menciptakan, Allah yang kita sembah, itu punya karya yang seperti itu. Harusnya setiap orang yang percaya punya iman. Alkitab juga berkata bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tentunya semua harus dilakukan di dalam Yesus. Bartimeus teriak, "Guru, kasihanilah aku." Anak Daud, kasihanilah aku. Siapa itu? Orang buta. Murid-murid berkata, "Hentikan, jangan berteriak." Tapi Yesus berkata, "Suruh dia kemari." Lalu kemudian diolesin, hanya dijamah saja matanya. Hari itu Bartimeus bisa melihat. Betapa hebatnya kuasa Yesus. Dan itu Bapak Ibu, sekarang kuasa itu dipercayakan kepada kita. Firman Tuhan katakan, "Pergi jadikan sekalian bangsa muridku, ajar, baptis, dan bimbing mereka untuk melakukan firman Tuhan. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman." Dan firman-Nya berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mengusir setan-setan demi namaku, dan meletakkan tangan orang atas orang sakit, maka orang itu disembuhkan. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Itu Tuhan kita, dan sekarang itu dipercayakan kepada kita. Permasalahannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih buta terhadap hal itu. Dan yang mengendalikan pikiran kita, yang mengendalikan hati kita, yang mengendalikan perasaan kita, tenga tarumali walangi. Tapi Vefu adalah kedagingan kita. Ya amira talifuse ni masih baga soaya ita Yesus Kristus terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana mengalami kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Pak, bagaimana saya bisa mengalami betapa hebat kuasanya itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika saya harus mendoakan orang gila. Dan itu bukan kebetulan. Orang ini fawea-wea manu, ngomong gak pernah berhenti. Nomor iya balewata. Balewata itu kuburan, betul ya? Betul ya? Dia nggak pulang-pulang di situ. Lalu suatu ketika saya ajak teman saya besuk itu, dan dia fawea-wea terus. Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya, suruh diam orang itu. Saya bilang, diam, gantian saya yang berbicara. Kamu hanya butuh. Lalu kemudian saya ada firman Tuhan yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tumpangkan tangan atas kepala dia. Lalu dia tiba-tiba merem tenang. Lama sekali baru buka mata. Lalu ketika dia buka mata, apa yang dia katakan? Pak Pendeta. Itu Bapak Ibu, kok dia tahu saya pendeta? Emangnya kamu tahu saya pendeta? Iya, Bapak kan pendeta yang ada di situ. Loh, kamu udah sembuh? Emangnya saya gila ya Pak? Begitu saudara. Mujizat Allah terjadi karena betapa hebat kuasanya. Tahun 1948, kita sudah merdeka juga. Ada seorang penginjil di Inggris, namanya Smith Wigglesworth. Saya punya bukunya. Saya baca itu urapannya, saya bisa menangkapnya. Satu ketika ada seorang anak punya kaki satu, yang satu tidak ada, telapaknya hanya segini. Lalu dia ajak anak itu pergi ke toko sepatu. Papa mamanya suruh ikut. Papa mamanya bilang gini, ini crazy nih orang ini. Masa nggak punya kaki dibawa ke toko sepatu? Tapi dia nggak peduli omongan orang. Dia hanya peduli apa yang Roh Kudus katakan kepada dia. Lalu anak itu, kamu pilih nomor berapa? Nomor 39. Warna apa? Warna pun ditentukan. Pakai, lalu dia pakai.
Saudara, dengan imannya dia berkata, aku katakan kepadamu, Yesus yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Hari ini dengan iman aku katakan, kakimu yang tidak ada jadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Coba buka. Yang satu dibuka ya ada Bapak Ibu. Tapi ketika yang satu mau dibuka, orang pada tutup mata, ada enggak? Dan hari itu apa yang terjadi? Ketika dikeluarkan dari sepatu, tiba-tiba kakinya sudah ada. Itulah Tuhan Yesus, Allah yang hebat kuasanya bagi kita orang yang percaya. Amin. Siapa yang rindu dilawat Tuhan malam ini? Ada yang sakit di antara Bapak Ibu? Mau saya doakan maju ke depan? Harapanmu tetap sama Tuhan. Saya manusia biasa. Tapi ketika Iratali Fuse datang untuk didoakan dan memang sofa mati bahwa badedemi badudegu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Itu sebabnya bagaimana kita mengalami pertanyaan tadi, saya mau jawaban ini, bawa pulang ke rumah. Tuhan berkata seperti ini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, selama ia berkenan ditemui. Terus cari Tuhan, ta'alwil walani. Cari Tuhan, jangan hanya sekedar hal yang ditambah-tambahkan, tapi Tuhan. Amin. Musidu itafifu. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Bagi engkau yang percaya, bagi engkau yang rindu mengalami lawatan, bagi engkau yang rindu didoakan dengan iman, mari datang kepada Tuhan. Gak usah lihat kiri kanan ya, gengsi aila ita le, tapi ini kita maju. Saya minta rekan-rekan hamba Tuhan bisa menopang. Allah dahsyat. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Itu artinya hadirat Tuhan harus menjadi perenungan dan kerinduan yang terbesar. Itu artinya hadirat Tuhan harus menjadi pengejaran kita yang tertinggi. Itu artinya hadirat Tuhanlah yang bisa menjadi solusi. Mi eneni hasiri gitu deh. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
Mari angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Mujizatmu menyatakan bagi anak-anakmu di tempat ini. Ya Allah, makanya sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nyanyikan dengan perlahan pujian ini. Musik tetap terus mengalun. Pujian tetap dinyanyikan dengan perlahan, dengan iman, dengan percaya yang sudah datang di depan ini. Miliki keyakinan, percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang hebat bagimu. Saat kau berfirman, ku kuat saat kau hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya
karena kau menopangku, karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Berkati tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan iman, kekuatan batin, Engkau tambahkan, dan itu akan mempengaruhi fisiknya, mempengaruhi kekuatannya, kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan khusus untuk semua atas ibu inati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak Engkau sanggup untuk menetralisir gula yang ada di tubuhnya. disediakan bagi Kembali bekerja dengan normal. Gula darahnya menjadi normal. Ginjal-ginjalnya menjadi sehat, berfungsi secara benar. Jantung juga sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru, harapan yang baru, iman yang baru, yang memberi kekuatan. Dan dalam kuasa firman-Mu, Aku menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita beri sorak-sorai, tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur semua oleh karena kasih karunia-Mu. Biarlah kami terus memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Mengenal Engkau sebagai Bapa, mengenal Engkau sebagai sahabat, mengenal Engkau sebagai penyembuh, mengenal Engkau sebagai yang menyediakan bagi kami. Dan masih banyak perkara-perkara untuk kami terus mengenal Engkau. Bapa, berkati semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kalau sebentar kami melanjutkan untuk final trio Nias Bermazmur, Tuhan memberkati. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati, kami siapkan hidup kami untuk sebelum kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan iman, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Dan biarlah setiap hidup kita juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kebangunan rohani pada saat ini. Dan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas aku. Dan kiranya ya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Masih semangat? Amin. Kita telah diberkati pada malam hari ini melalui pujian, penyembahan, dan terlebih kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Zakaria. Dan kita percaya malam hari ini kita akan diberkati juga melalui puji-pujian yang disampaikan melalui lagu oleh para peserta Lomba Nias Bermazmur 2023.
Sebelum kita panggilkan para peserta, kita akan panggilkan dulu para dewan juri kita. Kita perkenalkan ketiga dewan juri kita. Juri kita yang pertama, seorang yang sudah tidak asing lagi, seorang penyanyi legend, sekaligus pencipta lagu, termasuk pencipta lagu-lagu yang diperlombakan di Nias Bermazmur 2023. Juri yang pertama adalah Bapak Insyur Fatih Zeba. Kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan kepada Bapak boleh mengambil tempat di meja paling ujung sebelah kanan. Yang kedua, seorang juga penyanyi legend dan juga pencipta lagu yang sudah tidak asing bagi kita semua adalah Bapak Man Harefa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Man Harefa. Kami persilakan boleh mengambil tempat di meja juri di tengah meja kedua. Dan juri kita yang ketiga adalah seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan doktor di negara Hungaria, Eropa, Bapak Ritweli Dali. Kami persilakan boleh mengambil tempat di tempat juri yang sudah disediakan. Inilah ketiga dewan juri kita pada malam hari ini, dan kita tidak akan meragukan kredibilitas mereka. Keputusan juri adalah yang terbaik. Yang harus kita ingat bahwa lomba ini semuanya memuji Tuhan. Jadi tidak ada yang kalah. Semua adalah pemenang di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siap mendengarkan, siap menyaksikan penampilan mereka. Yang setuju katakan haleluya. Kita panggilkan yang pertama dari Him Chris Voice. Ini dia Him Chris Voice, kami persilakan. Cek, cek, cek. Cek.
Vai fare mea tosa mai lumu Lei lulu bawa makau hebanudu fafaya iruni zila aitu Kau irugi zila aitu Hai Yesu ku balosin ruhu Bai fare mea tosa mai lumu
benci mengepung, hati pun berontak. Di mana ada kasih sayang, di mana ada kebahagiaan. Oh Tuhan, kasih menutupi segalanya, kasih menghilangkan kesalahan, kasih melewati ambang batas. Karena kasih itu Tuhan, kasih menutupi segalanya, segala kasih menghilangkan kesalahan, kasih melewati ambang batas. Karena kasih itu Tuhan, kasih itu Tuhan, kasih itu sabar, kasih memberikan sukacita, kasih menghilangkan kesalahan. Karena kasih itu Tuhan, karena kasih itu Tuhan, karena kasih itu Tuhan, karena kasih itu Tuhan. Him Chris Voice. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong untuk Him Chris Voice. Sebelum kita panggilkan penampilan yang kedua, kami dari depan ini menyampaikan informasi penting bahwa di sebelah kiri panggung ini tersedia stand bazar dari wanita-wanita bijak Bukit Karmel. Bapak Ibu boleh membeli teh panas, kopi panas yang dingin, snack, cemilan, karena acara ini juga disponsori oleh wanita-wanita bijak BK. Demikian informasi, dan saat ini kita akan panggilkan penampilan kedua dari Jill Group. Kita berikan tepuk tangan untuk Jill Group. Woo! Cek.
Saya amin rahasia lepai pabanganku. Ku
somasi soa Heta wasil ya wama Le'el wahak nauda 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 Na irugi ina tauba Faya soyang awala Hata ina nerba Sama-sama yang uga Jil Crew, berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Makin malam makin seru. Lagunya sangat nyentuh. Hasikoli badana. Hita wasiyawamu le'el wakudu. Sangat dalam maknanya Bapak Ibu. Biarlah kita di dalam Tuhan semakin diberkati. Tetap kami ingatkan bahwa di sebelah kiri panggung ada stand bazar wanita-wanita bijak BK. Saat ini kita panggilkan penampilan berikutnya dari Ozira Trio. Ini dia dari Ozira Trio. Woo!
phu da lòng chỉ sợ khi ban áp đã dùng mà xin gió và áp thái và phố cơ đi với ba Lau di saki banawe da zo masih so fa kayo ba foke nirai ba gulitana Sama saya
Itawa hasilnya wama lewat kembali hasil peribadana. Yes, Osira Trio. Makin malam makin asik ya. Suara yang luar biasa membuka untuk memuji Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan panggilkan penampilan berikutnya yang keempat. Penampilan dari Ladari Voice. Ayo bersilakan.
phơi pha bên ngài ku semua na inna kepama ifula ilulu fau ya ke hidup kisila aitu Sikul ibadahnya Berseleradaan Bersama akrab Matahari fifudaan Sesaki padamu Dan masih soha Fakayo bafoka Diri bagulidana
và cả yêu bao khổ khăn đi đời bergulita dari rugi indah tawa faya soyang awal hata idana Surya ngawala hati idana sama sayang ke sama sayang hati yang Ladari Voice. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Lebih keren lagi lah. Bapak Ibu, sebelum kita panggil yang terakhir, nanti setelah saat Dewan Juri lagi rapat, kami minta nanti, saya lihat dari sini ada Ibu David, Ibu Aldo, Ibu Sinta, untuk menyumbangkan lagu untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini kita panggil penampilan yang terakhir dari Tonika Voice.
magofu hawa ebua sala Lagi terdengar zinono male Berfuli efuri begitu nama Ya odelah naku sindru hondo iwa Yesu Baya amin rahasia lefai fabangayu Sowana inne tebang maifula ilulu Fau ya ke irugi sila aitu Ha Yesu ku balosimu Berfaren me atau sampai lugu Lelulu bawa makau hebanudu Faufaria irugi sila aitu Fofo ya kena irugi sila aitu Fau ya kena irugi sila aitu Fau fangalulu Ede ke Yesu Itema egof hawa ebua salah Ledi ternya sinono malam Berfuli efuri begitu nama Bisa fuli Ya odelah naku sindru hundo iwa Yesu Baya amin rahasia fai fabangaidu Sowana inne tebama ifula ilulu Fau ya ke irugi sila aitu Ha Yesu ku balosimu Berfaren me atau sampai lugu Lelulu bawa makau hebanudu Faufaria irugi sila aitu Hasa Yesu ku balosimu Bersabaran me atau sampai lugu Lelulu bawa makau hebanudu Faufaria irugi sila
Ya, Tonika Voice. Dan Tonika Voice merupakan penampilan terakhir pada malam hari ini di acara Grand Final. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini adalah rapat Dewan Juri. Kami persilakan ketiga Dewan Juri boleh rapat untuk menentukan siapa-siapa saja juara 1 sampai 5 pada acara Nias Bermazmur 2023. Sambil menunggu rapat Dewan Juri, kami minta kesediaan ibu-ibu dari GKI Siloam untuk boleh menyumbangkan lagu untuk Tuhan yang langsung dipimpin oleh Ibu Gembala. Ada Ibu Ina Mega, kami lihat dari sini, Ibu Ina David, Ibu Sinta, Ibu Ina Hemi. Banyak, agak silau soalnya jadi nggak nampak. Sekali lagi sambil menunggu ketiga Dewan Juri rapat, kiranya berkenan ibu-ibu dari GKI Siloam untuk menyumbangkan lagu untuk Tuhan. Yang dipanggil ibu-ibu, bapak-bapak di sini mendukung ibu-ibu. Ina Mega.
Tepuk tangan buat TKSI Siloam. Telah terjadi mujizat. Tadi manggilnya ibu-ibu, pas sampai depan bapak ibu. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman yang diumumkan langsung oleh Dewan Juri. Shalom. Masih semangat? Waktunya kita menyaksikan yang ditunggu-tunggu. Pengumuman langsung oleh Dewan Juri. Kepada perwakilan dari Dewan Juri, kami persilakan. Salam. Masih ada orang? Salam. Baik, sepertinya kami, bolehkah kami bernyanyi? Ya, Dewan Juri bernyanyi. Mohon semua para penonton untuk memberikan penilaian. Setuju? Ya. Kami perkenalkan penyanyi pertama dari Hungaria, Bung Man Harefa dari Sifalaite Tabaloho. siap. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih
tampilan terakhir. Dan kami segera bacakan hasil pengumuman Dewan Juri yang akan dibacakan langsung oleh ketua. Ini ketua ini, Bapak Man Harefa. Silakan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi, tentunya seperti yang saya sampaikan, mulai dari babak penyisihan, babak final, kalau tujuan kita mengikuti lomba ini adalah memuji Tuhan, kejuaraan hanya bonus, dan kami telah bekerja malam ini dengan penuh ingatan yang kami pusatkan pemikiran, daya kami untuk menilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kami mengamati mulai dari awal sampai terakhir. Ada beberapa grup yang suaranya mungkin karena terlalu malam banyak yang sumbang, banyak yang tidak, ini pitch-nya tidak tepat, kemudian tidak harmonis, kemudian ada yang misalnya suara satunya kepanjangan, suara tiganya sudah berhenti, kemudian perimbangan suara yang tidak begitu bagus, tidak harmonis. Kemudian hal yang lain adalah keserempakan pada penyebutan beberapa kata. Ada kata irugi itu sebenarnya, di gi itu ada sebenarnya udah jelas akornya, tapi suaranya sumbang oleh suara dua atau suara tiga misalnya. Atau ada yang sudah suara satunya sedang jalan, suara tiganya sudah berhenti. Baik, tanpa memperpanjang apa kelemahan-kelemahan pada penilaian kami, maka kita syukuri dulu sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tentunya ini juga secara pribadi apresiasi kepada GKSI Bukit Karmel yang melaksanakan kegiatan ini yang sangat positif, terutama kepada pemuda-pemudi Kristen. Ada kegiatan kerohanian di mana selama ini kegiatan-kegiatan seperti ini boleh kita katakan sangat kurang. Kami akan bacakan berita acara penjurian. Oleh karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus, kami Dewan Juri telah menilai seluruh peserta perlombaan Vokal Trio Nias Bermazmur 2023 dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari siapapun. Dengan ini kami umumkan nilai peserta lomba serta kejuaraannya. Kami mulai dari juara 5 atau juara terakhir dengan nilai 740 diraih oleh peserta nomor undi 4. Berikutnya nilai 801 diraih oleh peserta nomor undi 5. Nilai 852 juara 3 diraih oleh peserta nomor undi 3. Nilai 928 juara 2 diraih oleh peserta nomor undi 2. Dan juara pertama 965 diraih oleh peserta nomor undi 1. Demikian keputusan Dewan Juri. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Masih ada. Salam. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Semua peserta pemenang.
bersama dan saat ini kita tiba di acara terakhir, yaitu penyerahan trofi, sertifikat piagam penghargaan dan juga uang pembinaan dari Panitia Nias Bermazmur GKSI Bukit Karmel 2023. Dengan ini kami panggil di panggung ini yang pertama, juara 5 dari Ladari Voice. Kami minta untuk boleh maju ke depan. Berikutnya juara 4 dari Sonika Voice. Mohon dengan segera kita ambil tempat di depan ini. Boleh perwakilan saja. Juara 3 dari Ozira Trio. Juara 2 dari Jill Group. Dan juara 1 dari Him Chris Voice. Kepada seluruh peserta atau perwakilan, dengan cepat kami minta kesediaannya boleh maju di depan. Di panggung ini akan menerima penghargaan dari penyelenggara Nias Bermazmur 2023. Kami minta kesediaan dari Bapak Leader Daily atau yang mewakili untuk menyerahkan trofi, piagam dan uang pembinaan kepada juara yang pertama. Kedua, Bapak Pendeta Pengkhotbah Bapak Zakaria Supriyadi untuk menyerahkan hadiah kepada juara 2. Kemudian berikutnya untuk juara 3 disampaikan oleh Bapak Gembala GKSI Bukit Karmel, Bapak Pendeta Asgula. Berikutnya untuk juara 4 diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Deswan Mendeva. Dan untuk juara 5 diserahkan oleh Bapak Pendeta GKSI Siloam, Bapak Yokanan. Sekali lagi dengan hormat kami minta seluruh peserta. Kita ke depan ini. Tolong untuk bagian dokumentasi. Juara 5 juara 5 sebelah sini. Ladari sebelah sini. Tonika, Ozira, Jill, dan Chris. Baik. Sekali lagi tepuk tangannya mana? Karena tujuan lomba ini adalah untuk memuji Tuhan, maka kita percaya keputusan Dewa Juri akan tetap memberikan sukacita bagi kita. Ya, pada malam hari ini penyerahan trofi, piagam penghargaan, dan juga bukan hanya simbol, tetapi langsung uang tunai diserahkan oleh panitia. Untuk yang pertama, juara 1 kami serahkan kepada yang mewakili Bapak Leader Rally. Untuk juara 1, silakan. Yang baju merah. Boleh kita berikan tepuk tangan? Semangat tuh. Ya. Oke. Baik, musiknya mana?
Juara kedua. Baik. Ya, yang sudah selesai boleh bergeser. Juara yang kedua dari Chill Group diserahkan oleh Bapak Pendeta Pengkhotbah, Bapak Zakaria. Boleh untuk dilihat di kamera. Hati-hati. Terima kasih. Juara ketiga dari Ozira Trio diserahkan oleh Bapak Gembala GKSI Bukit Karmel. Kita boleh bergeser ke sebelah sana. Hati-hati. Untuk juara 3 Ozira Trio. Ya. Terima kasih. Ternyata Gembala minta sekali lagi fotonya. Diizinkan ya. Next. Untuk juara 4 berikutnya juara 4 dari Tonika Voice yang diserahkan oleh Ketua Panitia Bapak Deswan Mendeva. Boleh bergeser sebelah sana, Ozira. Jangan langsung bubar ya, kita foto bersama dulu. Kami minta kesediaan ketika Dewan Juri nanti boleh ikut foto bersama. Ya. Dan yang terakhir juara 5 dari Ladari Voice yang diserahkan oleh Bapak Gembala GKSI Solo, Bapak Pendeta Yokanan. Boleh bergeser. Baik, foto bersama pada seluruh Bapak pemenang. Perwakilan boleh maju dengan ya, didampingi oleh Bapak Gembala, Pak Ketua Panitia, Pendeta Pengkhotbah, Pak Pendeta Pengkhotbah, dan kita foto bersama. Oke, geser sedikit lagi sini. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Nias Bermazmur 2023. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah terkait, pada seluruh peserta Dewan Juri, Gembala GKSI Bukit Karmel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.